Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah lama melaksanakan sholat. Akan tetapi saya sering bertanya di dalam hati, apakah saya telah benar-benar dalam sholat menghadapkan jiwa saya di hadapan Tuhan, atau saya malah menghadapkan jiwa saya kepada khayalan tentang Tuhan yang hadir di dalam benak. Karena antara khayalan tentang Tuhan dan hakikat tentang Tuhan itu adalah merupakan hal yang berbeda. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menguraikan permasalahan tersebut. Saya pernah disuruh oleh guru saya ketika pada waktu itu saya membersihkan kebun di belakang pesantren. Guru menyuruh saya untuk mengambil gebog. Saya pun bergegas untuk mengambil apa yang diminta oleh guru. Namun ketika saya kembali dan memberikan apa yang tadi diminta oleh guru, saya malah dimarahi. Ternyata apa yang saya bawa itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru. Karena gebog dalam pengertian yang saya pahami di daerah saya adalah pohon pisang. Sedangkan gebog yang dimaksud oleh guru saya adalah wadah yang terbuat dari bambu. Kejadian serupa pun saya alami ketika saya bersilaturahmi main ke kosan teman. Teman saya meminta saya untuk mengambilkannya catut di dalam lemari di sebuah kotak. Akhirnya saya pun mengambil apa yang diinginkan oleh teman. Ternyata teman malah kecewa karena apa yang saya ambil itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh teman. Masalah yang hadir dalam benak saya mengenai catut itu adalah benda untuk mencabuti bulu. Sedangkan catut yang dimaksud oleh teman adalah alat untuk memotong kuku. Perbedaan tersebut yang kiranya bisa menjadi ilustrasi untuk mempermudah kita dalam membahas persoalan ini. Misalkan selama ini kita tentu telah terbiasa dengan bahasa kita harus menyembah kepada Tuhan. Tetapi yang hadir di dalam benak kita tentang Tuhan itu apakah sesuai dengan hakikat Tuhan itu sendiri, atau bayangan yang hadir di dalam benak kita itu sama sekali bukan Tuhan, sehingga dikhawatirkan kita menyembah hakikat yang salah, atau dalam bahasa manusia salah orang, seperti itu, atau salah objek. Dalam NDP bab 1 ada sebuah kerangka yang kita telah bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu kaitan antara kepercayaan manusia dan peradaban. Betapa
Nurholis Majid menempatkan kepercayaan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Nurholis Majid pun menempatkan kepercayaan sebagai penopang untuk suatu peradaban. Misalkan berangkat dari sebuah kepercayaan, suatu bank memberikan pinjaman kepada seseorang, sehingga terjadi sebuah kehidupan yang berangkat dari kepercayaan tersebut. Kehidupannya adalah si pegawai bank menagih hutang kepada yang meminjam, yang tadi telah mendapatkan kepercayaan dari bank, dan si yang memiliki hutang tersebut pun memiliki kehidupan baru, yaitu berkewajiban membayar hutang. Karena dia memiliki modal untuk usaha, akhirnya dia pun mendapat usaha. Hal-hal tersebut berangkat dari sebuah kepercayaan. Berbeda halnya dengan apabila seseorang tersebut tidak mendapatkan kepercayaan dari bank, sehingga dia tidak memiliki modal untuk usaha. Karena dia pun tidak memiliki modal, akhirnya dia tidak memiliki usaha. Atau apabila bank melihat seseorang tersebut memprediksi apakah dia layak dipercaya atau tidak, ternyata prediksinya salah dan ternyata orang tersebut tidak dapat dipercaya, sehingga orang tersebut mengkhianati apa yang telah disepakati antara pihak bank dan pihak dirinya. Dia tidak mau membayar hutang, akhirnya bank pun sebagai pihak yang memberi hutang merasa dirugikan. Hal tersebut tentunya berangkat dari sebuah kepercayaan. Sehingga bagaimana kita mempercayai sesuatu, sebelum kita percayai, kita harus lakukan verifikasi terlebih dahulu. Apakah hal tersebut layak untuk dipercayai atau tidak? Ataukah saya harus mempercayai apa? Apakah harus mempercayai yang ini atau yang itu? Mana yang hakikat? Mana yang menjadi kebenaran untuk kita percayai seperti itu? Karena dalam teks NDP dikatakan bahwa kepercayaan itu harus berlandaskan kebenaran. Prinsipnya, ketika suatu kepercayaan tapi berlandaskan kepada sebuah kepalsuan, maka bukan hanya ditolak oleh manusia, melainkan sangat berbahaya untuk suatu peradaban. Kita melandaskan pengetahuan untuk sebuah kepercayaan. Akan tetapi persoalan yang muncul adalah corak berpikir manusia itu berbeda-beda. Sebahagian manusia memiliki kepercayaan bahwa alam semesta ini tidak jauh berbeda dengan layaknya sebuah mesin otomatis. Yang suatu kejadian itu disebabkan oleh kejadian dan kejadian yang lain itu melahirkan kejadian yang baru. Misalkan dalam proses terjadinya hujan. Orang yang memiliki corak berpikir seperti itu mengatakan bahwa hujan adalah hasil dari proses air yang dipanasi lalu menguap, terbang ke langit, akhirnya menjadi butiran-butiran air dan menggumpal menjadi awan. Kemudian karena tidak tertampung, karena terlalu banyak, awan itu terbawa oleh angin. Akhirnya turunlah hujan. Corak berpikir orang yang pertama seperti itu. Menganggap seluruhnya yang terjadi di alam itu adalah tidak beda dengan mekanisme mesin. Akan tetapi orang yang kedua memiliki suatu kepercayaan yang berbeda.
Dia mempercayai bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini adalah hasil dari rekayasa Tuhan, atau segala sesuatu telah diatur oleh Tuhan, apapun. Dan mereka menganggap bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Namun Tuhan tidak berada di dalam alam semesta tersebut. Tuhan tidak berada di dalam ruang dan waktu, melainkan Tuhan berada di luar ruang dan waktu. Lalu mereka memiliki anggapan bahwa Tuhan mengendalikan alam semesta ini dari luar ruang dan waktu. Sehingga wajar apabila manusia yang menganggap bahwa segala sesuatu telah diatur oleh Tuhan, dia tidak terlalu mementingkan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, karena mereka menganggap bahwa dunia ini hanya sebatas permainan yang hina dina. Berbeda dengan orang yang memiliki kepercayaan bahwa manusialah yang memiliki otoritas di dalam kehidupan ini. Mereka berusaha, bersusah payah untuk bagaimana caranya mengembangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan mencapai suatu peradaban yang sangat spektakuler. Di satu sisi mereka menggandrungi Tuhan, di satu sisi menggandrungi ilmu pengetahuan. Orang yang terlalu menggandrungi ilmu pengetahuan, akhirnya mereka mengalami kejenuhan karena tidak mendapatkan makna. Sedangkan orang yang terlalu menggandrungi makna-makna kehidupan di satu sisi, tetapi di sisi lain mereka mengabaikan kehidupan. Jurang yang terpisah di antara kedua pemikiran tersebut harus kita sambungkan. Bagaimana caranya kita mengkorelasikan antara pemikiran tentang keagamaan dan pemikiran tentang ilmu pengetahuan, sehingga kepercayaan itu dibangun atas dasar ilmu pengetahuan dan juga agama. Karena ilmu pengetahuan dan agama memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Lalu problem yang selanjutnya adalah apabila manusia membuktikan bahwa Tuhan itu memang ada. Saya kira banyak cara yang telah manusia capai untuk membuktikan hal tersebut. Dan ternyata pemikiran baik secara rasional ataupun empiris telah berhasil membuktikan bahwa Tuhan memang ada. Akan tetapi persoalan yang selanjutnya yang muncul di dalam kehidupan manusia adalah Tuhan tidak bisa diketahui dan tidak terjangkau oleh akal manusia. Tuhan secara hakikat tidak bisa dipersepsi melalui mata manusia. Karena apa? Karena apabila kita mengetahui sesuatu, kita selalu mengidentikannya dengan sesuatu yang lain. Contoh, apabila teman-teman ditanya seperti apa burung bulbul, apabila teman-teman tidak mengetahui, saya mengilustrasikan misalkan burung bulbul itu tidak beda jauh dengan burung merpati misalkan. Sehingga hadir di dalam benak teman-teman, oh kira-kira seperti itu. Atau apabila teman-teman berkata kepada teman yang lain misalkan, apakah Anda mengetahui bagaimana bentuk leher dari seekor angsa? Teman yang lain tidak mengetahui. Teman-teman bisa mengilustrasikan misalkan leher angsa tersebut seperti ular
memiliki leher yang sangat panjang misalkan. Berbeda halnya dengan Tuhan. Apabila teman-teman berkata, Tuhan itu seperti apa? Tentu teman-teman tidak bisa menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Karena Tuhan tidak memiliki populasi. Tuhan pun tidak memiliki komunitas layaknya makhluk. Sehingga kita mengalami kesulitan. Konsep yang ditawarkan Cak Nur di dalam teks NDP adalah bahwa manusia itu sulit menjangkau Tuhan. Sehingga bagaimana caranya manusia mengetahui Tuhan? Tuhan sendiri yang memberitahu kepada manusia. Konsepnya adalah Tuhan mengutus seorang nabi dari kalangan manusia untuk memperkenalkan Tuhan itu seperti apa, Tuhan itu kesukaannya apa, Tuhan itu membenci apa. Bagaimana cara manusia menuju kepada Tuhan, bagaimana cara manusia menyadari bahwa dirinya itu berasal dari Tuhan. Maka permasalahan yang muncul ketika konsepnya seperti itu, Tuhan memberitahu tentang dirinya kepada manusia melalui manusia. Kita harus mengetahui manusia seperti apa yang layak dikatakan benar dan dia dapat dipercayai, dia pun dapat dijadikan sebuah contoh bahwa memang dirinya itu mendapatkan wahyu dari Tuhan, memang dirinya itu menjadi manusia yang layak menjadi contoh bagi manusia yang lain. Pembahasan tersebut tentang kemanusiaan itu akan dibahas pada NDP bab 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.